Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Kembali bersama saya Petrus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai to police, think twice. Dipikirkan ulang teman-teman. Nah, terkadang pekerjaan kami, agen asuransi ini dipandang sebelah mata atau dianggap mengambil untung dari orang semata. Sharing dari teman seprofesi ini bisa jadi membuka pikiran kita semua teman-teman. Ini dia sharingnya. Cerita pertama ini adalah cerita dari seorang nasabah. 1 tahun lalu dia ditawarin proteksi. Tapi dia merasa sehat, merasa belum perlu. Masih muda katanya, umur 35. Jadi dia menolak. Setahun kemudian ternyata dia kena kanker getah bening stadium awal. Lalu dia hubungin saya untuk dibuatkan asuransi. Mintanya yang komplit. Ada jiwa, CI, penyakit kritis ya, critical illness, lalu HS dan payer, hospital dan payer. Kondisi sudah sembuh menurut dokter, tapi tetap selalu cek rutin. Dan Allianz belum menerima dia sebagai nasabah. Allianz pending selama 9 tahun. Lalu dia minta bantuan saya untuk dicarikan asuransi dari perusahaan asuransi lain. Saya coba bantu dan proses ternyata dari asuransi lain pun sama, ditolak. Nah, ini adalah cerita pertama teman-teman. Kadang kita masih merasa sehat, kita masih merasa belum perlu. Padahal kita nggak pernah tahu kapan bakal kejadian penyakit itu. Lalu ini adalah cerita kedua teman-teman. Ini ya saya bacakan ya. Pagi semua, saya kemarin malam ada ngobrol dengan, nah ini namanya disensor ya. Dan ada satu cerita yang bisa berguna buat kita semua. Nah, nasabah ini tahun lalu ada tutup polis anaknya. Anaknya ini ada kelainan jantung bawaan, tapi diterima standar oleh Allianz dengan benefit polisnya lengkap, jiwa, critical, dan hospital. Lalu sebagai biasa, kita sebagai agen menjalankan tugas edukasi ke nasabah supaya apa? Jangan tutup polis. Kita selalu mengedukasi, jangan sampai polis ditutup, apalagi kalau sudah ada riwayat penyakit jantung bawaan atau penyakit lain yang bawaan. Ini sudah diterima oleh Allianz dan ini beruntung diterima tanpa pengecualian, diterima secara standar. Dan ternyata setelah anaknya tutup polis, anaknya terkena tumor pembuluh darah yang menurut dokter ini sangat langka, besarnya 5x7 cm. Dicek untuk biaya operasinya saja itu 100 juta. Nah, ini adalah cerita kedua teman-teman. Kadang kita merasa, aduh, buat apa ya kita ikut asuransi, bayar terus. Padahal kita tahu nih, anak kita sudah ada penyakit bawaan, tapi kita malah sengaja menutup polis. Begitu terdiagnosa penyakit kritis, baru kita menyesal. Jadi teman-teman, 2 cerita tadi bisa mewakili dari pengalaman orang-orang lain. Nah, cerita ini adalah reminder buat kita semua. Kadang kita merasa, polis nggak dipakai, ditutup aja lah, habis-habisin uang. Apalagi kita bilang masa pandemi seperti ini, kita bilang masih banyak kebutuhan lain. Bayar terus juga capek, sehat juga kok. Nah, mindset kita yang salah. Kita mengorbankan proteksi daripada mengorbankan hal lain. Padahal tanpa proteksi kita malah bisa jadi bangkrut. Banyak sekali kejadiannya teman-teman. Teman-teman lihat deh, berapa biaya untuk penyakit-penyakit yang sekarang bisa terjadi. Sakit usus buntu, demam berdarah, tipes. Belum lagi kita bicara tentang COVID, penyakit jantung, kanker, ginjal, dan sebagainya. Teman-teman pikirkan, mana yang lebih penting, proteksi atau kebutuhan lain? Jadi kalau teman-teman masih berpikir akan menutup polis, teman-teman baca lagi cerita-cerita yang tadi saya ceritakan. Teman-teman perhatikan cerita yang tadi. Begitu terjadi resiko, mereka baru menyesal. Jangan sampai kita menyesal baru kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan.
Jadi teman-teman, proteksinya tetap dijaga ya, jangan sampai tidak aktif. Proteksi tetap dibayarkan supaya kita tetap terlindungi, keluarga tetap terlindungi. Teman-teman bisa menghubungi saya di 085678100321 dan follow Instagram saya Petrus Jakub, juga follow Facebook saya Petrus Jakub. Teman-teman bisa berkonsultasi mengenai asuransi bersama saya. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa, stay safe and stay productive.